Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast kami. Hari ini kita mau bahas tentang peradaban Islam di benua Afrika. Oke, sebelumnya di sini tuh ada gua Kirana dan teman-teman gua sekalian. Siapa kira-kira? Halo guys, perkenalkan nama gue Nadia. Bisa dipanggil Nat, Dia, dan Diansa. Asal jangan dipanggilkan Nisa. Lah. Kenapa emang sama nama Nisa? Aduh. Kalau Nisa tuh kayak apa ya? Nis suka gitu kan. Kalau misalnya Dia atau Nat itu tuh lebih ada ininya lah, pokoknya nadanya. Kalau Nisa tuh Nis, Ca gitu kan gak suka banget. Nis. Jangan gitu lah. Nis. Jangan gitu. Ini kalau Dia tuh yang suka nyanyi gitu nggak sih? Dia suka manggung ya kan? Iya. Dia. Asik. Lu siapa nih? Oh ya. Kenalin, nama gue Laura. Biasa dipanggil Laura, Ra atau Liora. Oh, Liora. Bukannya itu penyanyi ya? Gue penyanyi. Siapa? Salah ya. Aduh. Coba sekarang nyanyi bisa nggak? Bisa nggak? Nggak bisa. Wah, gila. Yang satu lagi. Halo, perkenalkan nama gue Amanda, bisa dipanggil Manda, bisa dipanggil Endo. Lah, Amanda. Yang kemarin nikah ya? Amanda Manopo. Iya. Apa kita bareng sama artis yang baru nikah? Amanda Manopo bukannya suaminya mana, Man? Suaminya di rumah. Pajar mana Pajar? Pajarnya mana? Iya, sad boy guys. Oke. Siapa sih kira-kira yang paling beda ini? Nah, perkenalan nama gue Farel, bisa dipanggil Farel juga, tapi jangan panggil gue Paleng. Paling. Apaan sih Paling? Paling itu apa? Itu panggilan dari kecil, pala kaleng. Karena dulu orangnya keras kepala gitu kan, mau dipanggil Paleng. Gitu. Gua kira Paling tuh apa? Ternyata kepala kaleng. Aduh. Tapi gue kira kayak kepala Teleng gitu kan ya? Oh, Paleng. Ternyata kepala kaleng. Iya. Oke, sebelum masuk ke intinya, gue mau nanya kabar lu semua. Gimana sih kabar lu hari ini? Ya hari ini aja lah. Besoknya jangan di. Aduh, kalau hari ini gila sih, capek banget, apalagi kelas 12 kan udah mulai uprak, belum ntar buat SMBP, SNBT, UTBK, belum lagi ntar kalau misalnya GPR, aduh gila, capek banget sih. Lu belajar gak sih? Jujur, Enggak. belajar kalau niat gak belajar kan susah masuk kan, nah itu. Udah. Oke, dilanjut. Kalau lu gimana kabarnya? Nisa. Jangan Nisa. Oke. Nadia. gue biasa aja sih ya. Cuman agak capek-capek gitu lah pokoknya. Oh, ini dia yang ketua Uprak. Ini nih. Ya enggak? Yang Tarena gila. Ya bener banget. Coba lu jadi ketua yang ngurus-ngurus kayak gini sih. Gimana sih lu? Gue tuh gimana ya? Kalau misalnya susah diatur kayak ribet banget. Kesel bawaannya tuh kesel. Ya kan, pasti ngeluapinya tuh nanti ya. Cuman gue nggak bakal, paling gue nggak bakal ngasih tahu ke anak-anaknya. Cuman kayak gue bakalan kesel ke dia kalau misalnya dia tuh susah banget dibilangin ya sih. Gak bisa diatur ya emang anak-anak kelas ini tuh. Ya kita harus banyak-banyak bersabar. Iya gak? Sabar. Kalau lu berdua nih gimana kabarnya? Aduh ini ini artis kita ya, Liodra sama dua artis kita. Gila. Oh ya, kalau gue sih biasa aja sih hidupnya ya, paling cuman manggung-manggung gitu. Ya gila beneran. Keren banget anjir. Manggung, waduh. Kalau gue sih biasa aja, karena uang jajan gue sedikit dikasih sama mama. Ya ilah. Amanda, mana suami lu pakai duit jajan sedikit lagi? Ya ilah.
Akhir bulan. Udah bahasa-bahasanya. Kita mau lanjut ke topik intinya. Cikidot. Oke, sekarang gue mau tanya. Kayak Islam tuh masuk ke Afrika sejak zaman apa? Kira-kira aja menurut lu gimana? Oke. Ini gue jawab ya. Islam masuk ke Afrika itu sejak zaman Rasulullah, lewat hijrah ke Habsyah, lalu makin besar setelah Mesir ditaklukkan Amr bin Ash di masa Umar bin Khattab. Dari Mesir, Islam menyebar ke Afrika Utara dan berkembang pesat ke seluruh dunia. Gokil kan? Iya, gokil banget. Aduh, apa? Nah, pasti kan kalau namanya menyebar pasti nggak mungkin juga ya. Bukti-buktinya pasti kan butuh bukti juga. Apalagi ini Islam termasuk agama yang paling besar di dunia kan. Nah, kira-kira nih buktinya apa aja sih? Oke, buktinya ya guys. Buktinya tuh banyak banget. Ada Universitas Al-Azhar. Dia juga yang paling tertua di sana. Dia paling tua pokoknya. Terus juga ada masjid-masjid kuno di Mesir, di Tunisia, di Aljazair. Plus manuskrip ilmu pengetahuan dari Afrika Barat. Kayak keren banget. Ya. Kan nggak mungkin ya, kalau dari situ pasti ada lah tokoh-tokoh yang ya gimana gitu. Bisa dijelasin nggak ya? Pasti ada tokohnya dong. Ya pasti ada sih namanya juga, tokohnya juga paling sangat berpengaruh itu kayak ada Amr bin As dan juga Jauhar Al-Khatib. Lah, siapa sih mereka kok bisa paling berpengaruh di peradaban ini gitu loh? Siapa mereka? Tentu paling berpengaruh banget, apalagi Jauhar Al-Khatib. Dia termasuk pendiri Al-Azhar dan juga ulama dari Zaitunah di Tunisia. Oke, kayak mereka keren banget gak sih? Paling berpengaruh. Mantap banget. Nah, kalau dilihat-lihat Islam tuh pasti terus berkembang ya kan? Nah, kira-kira kalau misalnya Islam itu berkembang di Afrika itu lewat jalur apa ya? Kita dengerin. Nah, jadi Islam di Afrika berkembang lewat dakwah yang damai melalui perdagangan dan pendidikan. Nah, hikmahnya tuh apa sih? Nah, Islam membawa kemajuan ilmu, persatuan, dan nilai toleransi buat masyarakat di sana. Oh iya, satu lagi nih, apa yang dilupain nih? Oh ya, tahu. Afrika itu bukan cuma menerima Islam, tapi ikut menyumbang perkembangan ilmu. Banyak ilmuwan Afrika yang menulis manuskrip tentang matematika, astronomi, sampai pengobatan. Jadi kontribusinya itu nyata banget. Ya gila. Nah, kalau kayak gitu kan berarti ada pengaruhnya nggak sih buat masa kini kayak Pasti yang sih sekarang ada sih. gitu? Pasti sih ada ya. Ya, kira-kira kalau kita lihat dari masa kini, apa sih yang jadi pengaruhnya gitu loh? Oke. Yang masih ada sampai sekarang. Oke, kalau yang gue tahu aja nih, kalau ngomong masa kini, pengaruh peradaban Islam di Afrika itu masih kerasa banget ya. Misalnya tuh kayak Mesir dengan Al-Azharnya, itu masih jadi rujukan dunia buat belajar ilmu agama. Nah, terus juga banyak ulama dan pelajar internasional datang ke sana sampai saat ini. Wah, iya ya. Kayak ada juga dan di Aljazair sama Tunisia juga nilai-nilai Islam masih ngaruh ke sistem hukum, pendidikan, dan budaya mereka. Banyak kebijakan pemerintah yang masih berlandaskan ajaran Islam, terutama soal sosial sama keluarga. Jadi sangat-sangat berpengaruh sama kehidupan masa kini ya. Terus juga banyak nih bangunan-bangunan yang sekarang tuh masih sama kayak peradaban di sana. Kayak kira-kira apa sih kayak yang ada
di masa kini gitu loh. Aduh tegang banget sih ini. Tuh. Nah, nggak cuman ke arah sistem hukum, pendidikan juga budaya, tapi penyebaran Islam di Afrika ini juga ngaruh ke arsitektur dan juga seni di Afrika Utara yang sering kita lihat hari ini. Kayak masjid berkubah khas Maghrib ataupun motif geometri itu juga hasil perkembangan Islam masa lalu. Jadi identitas visual mereka itu lahir dari peradaban Islam pada saat masa itu. Ya, jadi banyak banget ya yang terlihat di masa kini tuh dari peradaban Islam di Afrika. Kayak keren banget sampai masa kini tuh masih tetap ada gitu loh. Ya kan? Iya kan? Iya. Oke. Kita akan tutup. Nah, lengkap sudah. Pengaruh peradaban Islam di Afrika ternyata masih terus berlanjut sampai hari ini, ya kan? Sangat lama banget ya. Iya, terus juga masih membentuk karakter negaranya. Kayak, wah, mantap banget. Oke, sekarang beneran selesai. Makasih udah dengerin. Sampai ketemu selanjutnya. Bye.